nih adik-adik, ya Kak? Iya, betul. Kita hari ini Kakak Rini ditemani dengan Kak Kakak Mary. Mary. Oke, untuk memulai ibadah kita mau nyanyi dulu ya, biar kita tambah semangat. Iya. Kasih dong Kak, adik-adiknya berdiri. Tapi Kak, kamu masih ingat nggak yel-yel kita? Yang mana Kak? Wah, lupa terus Kakak nih. Yel-yel kita kalau ditanya, apa kabar adik-adik? Jawabnya baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Masih ingat nggak? Baik, sehat, luar biasa. Oh, Kakak ingat Yes, kan? yes, yes. Ayo, berarti Kakak Mary ngetes Kakak Rini ya. Oke. Tadi apa? Baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke ya, kita ulangi lagi ya. Siap Kak? Tanya adik-adiknya Kak. Oh iya, siap. Siap Kak? Ya, siap. Iya. Apa kabar adik-adik hari Minggu ini? Baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, karena udah semangat, Sehat, udah luar sehat, biasa. ya puji Tuhan. Jadi kita mau mengucap syukur dengan menyanyikan lagu Di Sini Senang, di Sana Senang. Yuk kita bangkit berdiri adik-adik. Di sini senang, sana senang, di mana-mana hatiku senang.
matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Harus semangat daripada semua mengajak kita. Mari puji nama Tuhan tercipta. Mari puji nama Tuhan tercipta. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Harus semangat daripada semua mengajak kita kata. Kami puji nama Tuhan tercipta. Kami puji nama Tuhan tercipta. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Maka tiliklah Tuhanku kami ini jemaatmu, perteguhkan kesetiaan pendengarannya umatmu yang berdoa berserah. Tolonglah semuanya. Amin. Adik-adik, kita lanjut bernyanyi lagi dengan lagu apa kali ini? Dengar dia panggil nama saya. Oke? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga
jangan mencuri. Sekali lagi, jangan mencuri. Mari kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Baik adik-adik, kita lanjut lagi kebaktian kita bernyanyi dari jemaat nomor 38. Telah kutemukan dasar kuat. Kita berdoa untuk memohon pengampunan dosa. Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel kita minggu ini diambil dari Lukas 14 ayat 13. Mari sama-sama kita membaca sekali lagi Lukas 14 ayat 13. Kita bersama-sama membacanya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Kita baca sekali lagi. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Baik, untuk selanjutnya Kita bernyanyi dari jemaat nomor 256. yuk kita bernyanyi. Nanti ayat kedua, untuk kedua kalinya kita bangkit berdiri ya adik-adik. Oke. Rasa
sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita dengarkan warta untuk minggu ini. Warta kita minggu ini apa ya Kak ya? Masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya, masih beribadah di rumah. Dan yang untuk selanjutnya kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Betul Yaitu sekali. dengan apa Kak? Menggunakan masker kalau kita mau pergi main atau pergi keluar. Ya betul. Misalnya kalau disuruh mama ke warung atau kemana, kita jangan lupa untuk menggunakan masker. Setelah dari warung apa? Setelah dari luar, dari warung, kita cuci tangan dengan menggunakan air atau sabun. Sabun dan air. Sabun dan air Betul. atau menggunakan hand sanitizer. Itu juga bisa adik-adik ya. Yang penting kita harus tetap jaga. Yang pertama apa? Kesehatan. Yang kedua kebersihan, sehingga kita bisa terbebas atau bisa juga kita jadi lebih sehat, Ya, betul. lebih kuat untuk melawan yang namanya virus corona. Ya Kak ya. Oke ya. Jadi adik-adik itu aja warta kita. Kita masih tetap beribadah di rumah aja. Ya, untuk selanjutnya kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1. Sebenarnya
ada prakarya. Nah, Seperti biasa ya Kak ya? seperti biasa. Tapi Dikerjainnya setelah siap di ibadah firman juga ya. atau firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah, untuk prakarya kita ini juga untuk adik-adik praremaja ya kan? Ya. Sekolah minggu dan adik-adik praremaja. Untuk prakaryanya, jadi tadi kan firman Tuhan kita Apakah tadi? di mana kita harus bertahan dan tetap setia di dalam Tuhan karena kita biar sehingga kita bisa dapat menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat dan Tuhan selalu melindungi kita. Oh, gitu. Dengan apa adik-adik? Dengan cara kita Pergi ke gereja. rajin ke sekolah minggu atau iya, rajin ke betul. gereja. Tapi kan karena saat ini kita sedang mengalami wabah corona, jadi di rumah aja. Karena gereja juga bisa di rumah, ya. Nah, ini prakaryanya nanti bisa di apa Kak? Gimana Kak? Untuk gambarnya ini bisa dilihat ya adik-adik Ya. semua ya. Terus nanti bisa dicari di internet gambar gereja Ya. yang menurut adik-adik bagus, atau juga bisa Kak digambar sendiri di rumah. Boleh, itu lebih bagus lagi adik-adik ya. Jadi Gambar. untuk adik-adik kami sekolah minggu dan praremaja, jadi cari gambar atau boleh digambar sendiri, gambar gereja ya Kak ya. atau rumah Tuhan. Iya betul. Ya. Nanti kan adik-adik ada pintar di gambar Iya. gereja, Betul. bareng orang tua. Betul. Ya kan? Itu menandakan bahwa kita satu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan. Yang kedua, kalau kita tetap setia memuji nama Tuhan Tuhan. sebagai landasan iman kita yang kuat. Oke ya, Betul itu sekali. aja adik-adik untuk Prakarya nanti prakarya kita ya. biasanya kita kalau sebelum kebaktian kan ada ya dibikin di gambarnya Oke, siapa yang ya. ngerjain semua ya kan? Betul. Nanti akan ditayangkan tuh Ya, adik-adik. betul. Ya, jadi nggak apa-apa mau diwarnain apa aja kayak gimana aja. Yang penting kita harus Sukacita ya Kak, mau tetap warnanya. semangat, Ya, betul. sukacita dan bahagia dan sehat selalu ya adik-adik ya di rumah aja. Ya, untuk selanjutnya kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah kasih dan penyertaan-Mu kepada kami, di mana kami bisa mengadakan ibadah pada hari ini
biarlah Tuhan Engkau senantiasa yang memberkati kami. Dan berkatilah Tuhan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, agar kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami dari segala dosa kami, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya belum? Iya. Sekarang mari kita buka Alkitab dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Kita sama-sama membaca ya adik-adik. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Terima kasih adik-adik. Mazmur ini berbicara tentang perlindungan Tuhan kepada bangsa Israel. Allah melihat penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel di Mesir. Bangsa Israel dijadikan budak oleh Raja Firaun. Allah melihat semuanya itu, dan oleh belas kasihan Tuhan Allah mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi apa yang dialami oleh Musa? Banyak halangan dan rintangan yang mereka hadapi saat dalam perjalanan, di mana saat pasukan Raja Firaun mengejar bangsa Israel, mereka bingung karena di depan terbentang laut yang sangat luas, sementara di belakang pasukan Raja Firaun mengikuti mereka. Mereka pun memojokkan Musa. Lalu Musa berseru kepada Allah. Musa percaya bahwa Allah adalah perlindungan yang sangat kuat. Kemudian dia berseru, minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan menyuruh Musa untuk memukulkan tongkatnya, lalu laut pun terbelah dua, sehingga mereka bisa menyeberangi laut tersebut. Nah adik-adik, bagaimana kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan setiap hari? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus mengenal Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita ingin mengenal seseorang, kita pasti akan mendekatkan diri kepadanya. Dan kita akan mengadakan komunikasi yang rutin kepadanya supaya dia lebih dekat dan supaya kita lebih mengenal dia. Kalau kita sudah mengenal, tentunya kita tahu apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai, dan apa yang tidak dia sukai. Kita tahu kemana dia, ataupun kita bisa mengetahui apa yang dia kerjakan. Nah, kalau kita ingin mengenal Allah, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Tentunya kita harus rajin membaca firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, kita tentunya semakin mengenal Allah. Kita semakin mengetahui apa dan bagaimana pekerjaan Allah dan siapa Allah
apa yang Dia inginkan dari kita semua. Dengan berkomunikasi, kita juga lebih dekat kepada Allah. Yang kedua adalah percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, yaitu kita harus berharap dan selalu mengandalkan Tuhan untuk apapun yang kita rencanakan ataupun yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga adalah berseru kepada Tuhan. Adik-adik, akhir-akhir ini sedang marak yang kejadian yang sangat menakutkan di tengah-tengah kita, yaitu adanya virus COVID-19. Kita merasa takut. Rasanya tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi kita. Kemana-mana kita harus pakai masker, tidak bisa berkumpul, dan harus belajar dari rumah. Dan juga seperti saat ini kita harus beribadah dari rumah. Tetapi apa yang diinginkan Tuhan kepada kita, yaitu kita harus berseru kepadanya, meminta perlindungan dan pertolongan. Adik-adik, kita semua pasti ingin merasa aman. Gak ada kan yang ingin hidupnya kacau ataupun merasa ketakutan. Semuanya tanpa kecuali pasti menginginkan rasa aman. Banyak yang dilakukan orang bagaimana supaya aman. Ada yang sampai menyewa seperti misalnya bodyguard untuk mendampingi seseorang jika bepergian kemana-mana, karena dia merasa takut nanti takut kalau ada orang yang jahat mengikuti dia. Ada juga yang harus menyewa, ada polisi atau semacamnya untuk menjaga keamanan. Dan mungkin adik-adik untuk merasa aman, kalau mau pergi kemana-mana harus dengan bersama orang tua, kakak, ataupun siapa yang kita kenal, yang kita anggap bersamanya kita bisa aman dan bisa dilindungi. Nah adik-adik, di dalam nas kita hari ini, pemazmur menemukan tempat rahasia di mana dia merasa aman, yaitu seperti di ayat 1, yaitu di bawah naungan yang maha kuasa. Kita harus percaya bahwa rasa aman ada bersama Tuhan. Dan yang kedua, tempat berlindung dan benteng, ayat 2. Tuhan adalah pelindung terkuat yang kita miliki. Kita bisa meminta bantuannya, dan Allah melindungi kita bukan hanya pada waktu bekerja, waktu belajar, ataupun waktu kita beraktivitas. Tetapi Tuhan tetap melindungi kita walaupun kita duduk-duduk, tidur, bermain, dan lain sebagainya. Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan melindungi kita. Perlindungan Allah tetap ada waktu pagi, siang, sore, dan malam pun Tuhan tetap melindungi kita. Nah adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu merasa khawatir dan takut.
Karena khotbah hari ini yaitu Mazmur 91 memaparkan dengan jelas bagaimana Tuhan berjanji akan selalu melindungi kita. Jadi tetaplah hidup melekat pada Tuhan dan berserulah kepadanya supaya janji-janji perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah perlindungan kami. Engkaulah yang memberikan pertolongan kepada kami di saat kami mengalami kesulitan dalam hidup ini. Biarlah kiranya Tuhan tangan yang senantiasa memberkati kami. Apapun Tuhan yang kami lakukan, kiranya semuanya itu berkenan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Biarlah Tuhan Engkau berikan mereka umur yang panjang. Tuhan berikan mereka hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan. Dan biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang tetap setia mengikuti Engkau. Dan biarlah Tuhan mereka menjadi anak-anak yang mau dan turut akan perintah orang tua. Berkati juga Tuhan orang tua kami yang senantiasa membimbing kami untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk lebih memperkenalkan kehadiran Tuhan kepada kami. Berilah orang tua kami Tuhan umur yang panjang. Berikanlah mereka senantiasa rezeki yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang senantiasa mengajarkan kami akan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Engkau lindungi mereka Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Biarlah mereka menjadi contoh yang baik. Di tengah-tengah gereja, biarlah mereka menjadi pelayan yang Tuhan kehendaki. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman yang telah diperdengarkan bisa kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami semakin diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunilah kami dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akhiri ibadah kita. Kami undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi. Hati yang gembira
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ke hadapan Allah. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai raja dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.